Ini adalah video bagaimana cara memasukkan biaya sewa dalam SPT tahunan PPh Badan. Di sini kita akan bahas bagaimana cara memasukkan biaya sewa dalam SPT tahunan Badan dengan baik dan benar sehingga kita meminimalisir risiko ditagih lagi dari kantor pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Jaja dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Dan kali ini kita akan membahas mengenai cara menuangkan biaya sewa dalam SPT tahunan dan apa-apa yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak ada potensi ditagih pajak oleh kantor pajak. Nah, sehingga kita nanti bisa meminimalisir ya risiko disuratin oleh kantor pajak dan ditagih biaya sewa ya, ditagih PPh atas biaya sewa. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak pemirsa Tips Pajak Media dan pembaca tipspajak.com sekalian untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media serta ikuti Instagram kami serta Telegram Tips Pajak Media dan Tips Pajak agar kita dapat mendapatkan update-update terkini tentunya dari konten tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Dan sehingga literasi manfaat-manfaat yang coba kami tawarkan dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media ini, manfaat-manfaat yang coba ditawarkan dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi, lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan sehingga literasi perpajakan meningkat sehingga kita semua sebagai wajib pajak dapat dapat menjalankan kewajiban perpajakan kita dengan baik, benar, cermat, dan hemat. Kenapa hemat? Tentunya karena semua tutorial ada di sini adalah for free alias gratis. Jadi, bagaimana cara menuangkan biaya sewa dalam SPT tahunan sehingga kita meminimalisir risiko ditagih oleh kantor pajak seperti ini. Kita langsung to the point. Jadi, biaya-biaya sewa itu nah, untuk SPT tahunan ketika e-form PDF ini adalah e-form PDF dari SPT tahunan, ini real ya, wajib pajak real, namanya isi Travelindo, dia untuk tempat pemesanan hotel, tempat pemesanan bis, pesawat, dan lain sebagainya. Ini adalah halaman induknya. Lalu kita fokus untuk biaya sewa, kita langsung jam atau lompat ke lampiran 2, silahkan. Lampiran 2. Di lampiran 2 ini seperti kita sudah familiar adalah perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Nah, di sini, oke, ini ya. Ini adalah rincian mengenai harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Oke, biaya sewa. Contohnya kita fokus ke biaya sewa di sini. Jadi biaya sewa di sini ada dua macam ya secara garis besarnya. Pertama biaya sewa ini adalah perusahaan kita melakukan sewa kantor, pabrik, atau gedung lainnya ya. Yang sering terjadi adalah perusahaan kita, CV atau PT kita sewa tanah dan atau bangunan ya. Sewa tanah dan atau bangunan atau pabrik. Nah, apa dampaknya jika kita memasukkan itu biaya itu taruhlah kita dalam tahun 2020 ini sewa pabrik atau sewa kantor senilai 200 juta. Ya, sewa kantor senilai 200 juta, maka itu akan kita masukkan di sini, biaya usaha lain. Oke, ini ya. Sewa kantor senilai 200 juta rupiah. Oke, di sini terlihat jelas ya. Kita akan tuangkan di sini. Seperti itu. Lalu lagi kita sebagai perusahaan kita untuk secara efisiensi biar efektif dan efisien maka kita melakukan sewa kendaraan ya, seperti itu ya. Kita sewa kendaraan daripada beli, lebih nyaman lagi adalah sewa kendaraan. Ditaruh di mana sewa kendaraan? Sewa kendaraan sama seperti ini. Sewa kendaraan jika itu tidak termasuk harga pokok penjualan ya, harga pokok tidak termasuk biaya langsung yang menghasilkan penjualan,
maka sama kita masukkan lagi di biaya usaha lainnya ini. Biaya usaha lainnya. Oke, taruhlah kita sewa kendaraan senilai 50 juta dalam setahun. Oh, enggak, janganlah. Iya, bolehlah. 50 juta dalam setahun. Nah, maka tetap masuk di sini lagi ya untuk sewa. Jadi di sini ada sewa kendaraan dan sewa rumah, ya, sewa tanah, sewa kantor lah, sewa kantor dan sewa kendaraan. Maka kita masukkan di sini. 200 sama 50 berarti 250 juta. Sudah. Jadi atas sewa kantor dan sewa kendaraan selama tahun 2020 ini adalah 250 juta. Maka tinggal kita taruh di sini. Kita posting kita tuangkan di SPT tahunan di bagian sini ya. Seperti itu. Nah, hal yang penting untuk kita lakukan adalah pastikan ini kata kuncinya adalah ini. Pastikan biaya-biaya yang kita tuangkan dalam formulir 17712 ini, oke, pastikan biaya-biaya yang kita tuangkan dalam ini, biaya sewa dalam sini sudah kita potong PPh-nya ya. Pastikan sekali lagi biaya sewa dalam sini sudah kita potong PPh-nya. Berapa PPh-nya? Berapa PPh-nya? Maka kita lihat di sini ya. Bentar. Oke. Kelihatan jelas ya? Oke, jadi atas sewa kantor, sewa tanah dan atau bangunan, jenis PPh-nya adalah PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan, dan tarif terutang PPh adalah 10%. Kita harus memotongnya 10%. Bagaimana sewa kendaraan? Untuk sewa kendaraan adalah objek PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah kita harus memotong sewa tanah dan bangunan tadi ya. DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya adalah setahun tadi 200 juta. Tarifnya 10%. Sehingga pajak yang harus kita potong adalah ini 20 juta. Oke. Lalu untuk sewa kendaraan tadi 50 juta. Maka tarifnya adalah 2%. Oke. Sehingga pajak yang harus kita potong adalah 1 juta rupiah. Oke. Sekali lagi untuk tolong diperhatikan. Jadi jika untuk sewa kantor ini, atas sewa kantor ini ya, atas sewa kantor tanah dan bangunan ini kita harus memotong pajaknya, memotong PPh pasal 4 ayat 2 senilai 10%, sehingga kita harus memotong 20 juta. Ini dilaporkan di SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Ini ya. Jadi atas sewa tanah dan bangunan ini kita harus memotong sebesar 10% dan kita harus melaporkannya di SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Begitu pula dengan sewa kendaraan. Begitu pula dengan sewa kendaraan, kita untuk sewa kendaraan ini juga harus memotong PPh-nya sebesar 2% dari DPP-nya. 2% kali 50 juta atau 1 juta. Dan ini harus kita tuangkan di SPT masa PPh pasal 23. Masa pajak yang bersangkutan. Bang, itu wajib atau sunnah? Nah, kan ada yang tanya gitu. Bang, itu wajib atau sunnah itu pemotongan pajak itu? Nah, bisa kami jawab di sini, ini sifatnya adalah wajib. Ya. Sifatnya adalah wajib. Kenapa wajib? Oke lah, kita tidak menuangkan ini dalam SPT tahun.
kita tidak memotong pajaknya ini, ya kan, kita tidak memotong pajak ini, udahlah paling nggak tahu orang pajak gitu kan. Nggak masalah, dicoba aja. Jika mau dicoba silakan dicoba. "Oke Bang, yang penting saya sudah melaporkan nih, yang penting saya sudah melaporkan ini di SPT, di SPT tahunan ada biaya sewa sebesar 250 juta." Nah, jika mau coba silakan, ya kan. Tapi, bisa kami hampir pastikan bahwa, beberapa saat yang akan datang, jika kita mencantumkan biaya sewa seperti ini dan tanpa ada pemotongan pajaknya, maka siap-siap aja dalam beberapa saat yang akan datang surat cinta dari kantor pajak yang biasanya isinya adalah akan mempertanyakan, eee, pemotongan PPh atas biaya sewa ini. Ini biaya sewa ini apa aja? Biaya sewa ini, terdiri dari apa saja? Maka akan ditanyakan oleh kantor pajak hampir pasti 250 juta. Jika atas sewa tanah dan bangunan tentunya itu dipotong 10%, dan sewa kendaraan misalnya seperti di contoh sewa kendaraan atau alat-alat kantor lain, maka kita sebagai wajib pajak harus memotong memotong, PPh pasal 23. Dan ya, jangan lupa untuk melakukan juga pelaporan SPT masa, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 23-nya. Seperti itu. Seperti itulah, pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media yang budiman, itulah cara menuangkan biaya sewa dalam SPT tahunan dan, apa yang perlu kita lakukan agar meminimalisir resiko tagihan dari kantor pajak. Sekali lagi kami ulangi lagi, kami simpulkan bahwa biaya sewa dituangkannya di sini di 1771 lampiran 2 ya. Di sini biaya sewa dituangkan di sini ini, nomor 5 ini. Lalu setelah kita dalam menuangkan biaya sewa ini, pastikan dalam tahun, pajak tersebut kita telah memotong pajaknya ya. Pastikan kita telah memotong pajaknya. Jika sewa tanah dan atau bangunan, pajaknya kita potong 10%, namanya PPh pasal 4 ayat 2 dan kita harus tuangkan di SPT masa PPh pasal 4 ayat 2-nya. Lalu jika kita melakukan sewa kendaraan, pastikan memotong 2% dan tuangkan dalam SPT masa PPh pasal 23-nya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah atau Anda juga bisa melakukan pertanyaan melalui Instagram dan Telegram Tips Pajak. Sampai jumpa, semoga bermanfaat, sehat-sehat selalu, salam sukses dan salam sehat dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.